قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah mengangkat tentang adanya pembongkaran 78 kuburan keramat palsu. Video penggalian makam palsu sejumlah 78 makam di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah viral di media sosial. Tuh kaum muslimin ya, 78 kuburan keramat palsu dibongkar ya, terjadi di Wonosobo. Dan itu katanya kaum muslimin ya, asalnya awalnya bukan kuburan. Awalnya itu adalah kolam tempat penampungan ikan untuk korban stunting. Kok tiba-tiba bisa jadi kuburan keramat, dan jumlahnya bukan sedikit, 78 kaum muslimin, luar biasa ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas kaum muslimin ya, yang ingin lihat video sebelumnya ya silakan klik di kolom deskripsi ya, atau bisa cari videonya ya, thumbnailnya ini kaum muslimin ya. Dan yang menarik dari kejadian ini kaum muslimin ya, ada komentar dari Ustadz Abdul Somad kaum muslimin. Ustadz Abdul Somad berkomentar tentang adanya kuburan keramat palsu. Coba kita simak kaum muslimin bagaimana komentar dari Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah kaum muslimin, kalau kita menyimak komentar dari Ustadz Abdul Somad, itu nggak ada yang salah kaum muslimin. Bahwa adanya kuburan-kuburan keramat palsu itu ya, pertama ya karena ada yang memalsukan. Jelas, kalau nggak ada yang memalsukan nggak mungkin ada, ya kan? Kemudian motif dari adanya kuburan-kuburan palsu tersebut itu adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Sebenarnya sadar kaum muslimin, tahu ya, bukan sadar, sebenarnya tahu kalau ujung-ujungnya duit ya. Tapi herannya ya, kelompok-kelompok orang yang mengagungkan kuburan, mereka nggak sadar bahwa mereka ini dibisnis. Buktinya apa mereka nggak sadar? Mereka tetap saja menziarahi kuburan-kuburan keramat yang jelas-jelas palsu. Contoh kaum muslimin, kuburan Syekh Jumadil Kubro itu ada 4. Itu satu contoh saja kaum muslimin. Belum lagi kuburan-kuburan yang lain. Kalau kita mau browsing kaum muslimin ya, nama-nama kuburan keramat, itu satu orang bisa ada di 10 tempat ya. Itu apa kalau nggak palsu? Kan jelas-jelas palsu kaum muslimin. Tapi tetap rame diziarahi, tetap orang-orang ini ya, terkhusus kalangan aswaja, tetap mereka datang ke kuburan tersebut untuk ngalap barokah. Mereka nggak sadar kalau mereka ini ya dibodohi. Dibodohi sama kiainya, dibodohi sama gusnya, dibodohi sama ustadznya. Dan seperti komentar Ustadz Abdul Somad, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Itu kan pembodohan namanya. Dan yang seperti itu juga dibiarkan. Ya, dan yang seperti itu juga dibiarkan.
Dan adanya kuburan-kuburan palsu yang baru-baru ini terbongkar kaum muslimin, itu jelas terinspirasi dari kuburan-kuburan palsu yang sudah ada. Dan kalaupun itu bukan kuburan palsu, mereka terinspirasi, oh ternyata bisnis kuburan keramat itu menjanjikan. Ya, bayangkan, ada video pengakuan dari Muhyiddin yang dia setor kepada Pak Lutfi bin Yahya, satu kali setor satu kuburan keramat itu 5 karung kaum muslimin. Apanya nggak menggiurkan ini bagi orang-orang yang gila terhadap dunia? Ini sangat menggiurkan. Bisnis kuburan palsu ini sangat menggiurkan. Apalagi kalau mereka melihat para pengelola kuburan keramat itu tajir-tajir, uangnya banyak. Kuburan-kuburan palsu itu kalau kita lihat kaum muslimin mewah-mewah ya. Ini ada satu video ya, ada seorang perempuan yang dia mengira ada sebuah masjid ya. Ketika dia dekati ternyata bukan masjid, tapi itu kuburan ya. Jadi bagaimana orang yang gila terhadap dunia nggak tertarik? Mereka melihat kuburan saja megahnya bukan main. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini ada perempuan yang dia terjebak, dia mengira tempat yang dia tuju itu adalah masjid, ternyata adalah kuburan. Dan kuburan ini disebut-sebut sebagai kuburan yang dikelola oleh Pak Lutfi bin Yahya. Ya, kuburan milik Pak Lutfi bin Yahya. Ada yang tahu tempat ini nggak? Aku pikir ini first time aku sini, aku parkir di situ ya. Tak kirain ini tuh masjid. Ternyata apa? Makam Habib Toha. Ya Allah Gusti. Jadi itu bukan masjid. Dan tempat sholatnya tuh ini. Tempat sholatnya cuma kecil tok, itu musola. Ya Allah. Lah ini kelihatan dalamnya kayak gini guys. Udah gitu aja. Bagi yang belum tahu biar tahu. Bye, thank you. Coba kaum muslimin ya. Kalau kita lihat dari video tersebut kaum muslimin, bangunan kuburan semegah itu ya. Kemudian kalau kita lihat video yang lain tentang pembongkaran kotak infak, uangnya sebanyak itu. Orang-orang yang hatinya busuk, gila terhadap kepentingan dunia, nggak mungkin nggak tertarik. Pasti tertarik kaum muslimin ya. Dan kalau kita lihat kaum muslimin dari kuburan yang dikelola oleh Pak Lutfi bin Yahya ini ya, kuburan Hasan Toha bin Yahya ini, kuburannya dibangun megah sementara tempat sholatnya dibangun kecil. Itu kan pasti ada tujuan tersendiri kaum muslimin. Supaya apa? Supaya kuburannya bisa menampung jamaah yang banyak ya. Kalau menampung jamaah yang banyak, otomatis kotak infak cepat penuh. Dan masjidnya, tempat sholatnya dibuat kecil, karena memang jarang orang yang dari kelompok ini mau meramaikan masjid, meramaikan musola. Yang diramaikan kuburan. Kalau sudah ada kuburan keramat, rame kaum muslimin. Boleh dicek dimanapun tempat. Ya, kami sudah dulu keliling tur ziarah makam wali-wali ya. Dulu tapi ya masih jahiliyah. Dulu kami seperti itu ya. Kalau ke kuburan keramat semangat. Tapi kalau meramaikan masjid males. Dan sampai sekarang ya, kalau kami lihat orang-orang yang seperti kami dulu ya tetap seperti itu. Ya, kalau kuburan keramat mereka semangat mengumpulkan uang yang banyak ya untuk nyewa bis, untuk tur ziarah wali, untuk ngalap-ngalap barokah di sana. Ya, padahal kalau ke masjid mereka malas. Karena di pikiran mereka ya kalau ke masjid itu kan berdoa sendiri. Tapi kalau datang ke kuburan-kuburan wali, berdoa, minta di sana, itu lebih cepat terkabul. Karena apa? Katanya itu adalah orang-orang soleh. Lah kalau ternyata kuburannya kuburan palsu, coba ya ngalap barokah sama apa? Kuburan palsu, nggak ngerti di dalamnya isinya apa. Bisa jadi bangkai kucing, bisa jadi bangkai ayam, bisa jadi bangkai kambing. Karena terbukti ya, beberapa waktu yang lalu terbongkar ada kuburan kepala kerbau. Yang kemudian dikatakan Pak Lutfi bin Yahya itu adalah kuburan keramat, kuburan wali. Coba. Ternyata pemalsu kuburan adalah seorang Habib. Dan banyak berita-beritanya kaum muslimin ya.
banyak berita-berita tentang Pak Lutfi bin Yahya ini ternyata tukang bisnis kuburan. Dan yang sangat membagongkan, ya, Ustadz Abdul Somad di sisi lain ya, memuji-muji orang-orang yang ngaku sebagai zuriat Nabi. Ya, siapa? Ya, para habaib, termasuk Pak Lutfi bin Yahya. Bahkan Pak Ustadz Abdul Somad sampai mengatakan orang yang sekarang menolak habaib itu lama-lama menolak Islam, lama-lama murtad, lama-lama jadi ateis. Sementara para habaib itu ternyata ya kelakuannya seperti itu, tukang bisnis kuburan. Ya, apa yang seperti itu mau ditaati, mau diikuti, mau dimuliakan. Jadi kalau UAS memerintahkan jamaahnya untuk menghormati, untuk mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, ya sama saja dengan statementnya sendiri, yaitu membodohi orang awam. Tetap orang awam itu jadi korban, dimanfaatkan, disuruh ngumpul uang yang banyak, kemudian diajak tur ziarah wali, bayar sekian-sekian, di sana masukkan kotak infak, udah. Ya, mereka cuma kebagian melongo, ya, ngalap-ngalap barokah di kuburan palsu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sedangkan kuburan benar saja, nggak ada syariatnya kita disuruh ngalap barokah ke kuburan, itu nggak ada. Kalau mau ngalap barokah, banyak-banyak beramal soleh. Ya, jadi orang yang bertakwa supaya berkah. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau mau berkah, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW di dalam beragama, bukan ngalap-ngalap barokah di kuburan keramat, apalagi kuburan keramat palsu. Ya, jangan mau dibohongi, ya. Kuburan-kuburan keramat itu, ya, baik palsu atau enggak palsu, itu UUD, ujung-ujungnya duit. Boleh dilihat, ya, kuburan-kuburan keramat baik palsu nggak palsu, yaitu kotak infak tujuannya, ya. Dan yang mendatangi adalah orang-orang yang dibisnis oleh para tokoh-tokoh agama, yang mereka adalah tokoh-tokoh agama yang disebut sebagai ulama su, ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.